Selamat pagi, saya harapkan anak-anak selalu dalam kondisi sehat dan selalu berada di rumah. Jika tidak ada kepentingan mendesak, saya harapkan Anda tidak keluar rumah. Pada hari ini kita akan sekilas mereview materi tentang Microsoft Word. Saya rasa Anda semua sudah pernah mendapatkan materi tersebut. Saya harapkan nanti bisa mengikuti materi ini. Jika sudah paham, bisa di skip atau bisa dipercepat untuk menghemat kuota Anda. Kita akan mulai. Yang pertama, bagaimana cara membuka Microsoft Word. Ini basic atau sangat dasar sekali. Ada beberapa cara. Jika di desktop ini ada Microsoft Word, bisa lewat situ atau bisa lewat sini. Anda ketik Word juga bisa. Untuk ini nanti saya akan menggunakan Word 2016. Sementara yang ada di buku anak-anak itu ada Word 2007. Tidak masalah, itu nanti ya ada perbedaan hanya di letaknya saja, dan beberapa fiturnya saya rasa sama saja. Tidak ada masalah, nanti tinggal menyesuaikan saja. Ini terus Anda klik kiri. Ini kita nunggu proses open. Ya, nanti akan tampilannya akan seperti ini. Jika kita akan membuka dokumen baru, kita pilih blank dokumen, atau mau pilih yang ada di template di sini juga bisa. Kalau biasanya saya pilih blank dokumen. Jika untuk membuka dokumen atau ingin mengedit dokumen yang telah kita simpan sebelumnya, kita pilih open. Terus kita klik filenya di mana. Seperti itu. Kalau kita mau membuka dokumen baru, kita klik new. Seperti ini. Terus klik blank dokumen. Seperti itu. Nah, ini tampilan awal dari Word kita ketika kita buka pertama kali. Dokumen barunya seperti ini. Ada di fitur home itu ya, paste dan sebagainya, cut, copy, insert juga ada. Saya rasa untuk menu-menunya untuk 2016 dengan 2007 itu hampir-hampir mirip, cuma letaknya berbeda. Nah, saya akan mengajarkan tentang dasar-dasar membuat dokumen, menyeting dokumen saja. Itu yang utama. Anda harus bisa menggunakan beberapa fitur yang utama yang harus Anda bisa lakukan. Ada beberapa step. Nah, hal yang perlu saya ingatkan kepada anak-anak bahwa ketika nanti Anda mengetik, itu jangan lupa Anda selalu menyimpan filenya. Jadi saya sarankan sebelum kita mulai membuat dokumen pekerjaan, kita harus memberi nama filenya dulu. Cara menyimpannya bagaimana? Ini di pojok atas ini ada gambar disket, atau di file terus pilih yang save as. Seperti ini. Misal mau saya simpan di komputer ini, di PC itu komputer ini. Kemudian Anda berikan nama. Misalnya saya simpan di dokumen, saya berikan nama latihan. Save. Hal ini untuk apa, anak-anak? Untuk menghindari ketika kita bekerja, terus kemudian mati listrik dan sebagainya. Jika kita menggunakan PC yang tidak ada UPS-nya, maka kan komputer langsung mati. Itu nanti data Anda bisa tidak recovery. Tapi ketika kita sudah men-setting seperti ini, terus kita setting di bagian auto save-nya, kita buat lebih cepat, itu nanti akan mempercepat penyimpanan kita dan dokumen kita akan aman. Auto save biasanya ada di bagian
Ya ini save auto recover information every 10 minutes, ini berarti 10 menit. Jadi kita tadi pilih word option atau di setting itu ada, terus pilih ke save. Nah ini 10 menit ini Anda buat misal 3 atau 4 menit tidak apa-apa. Ini untuk menjaga supaya data Anda tidak hilang. Dan ketika Anda sudah mendapatkan pekerjaan beberapa lembar, jangan lupa untuk kembali melakukan save ini. Save ya, bukan save as. Kalau save as kita menyimpan dokumen baru atau dokumen lama dengan nama baru. Tapi untuk menyimpan hasil pekerjaan kita di dokumen yang sama itu gunakan fitur yang save, bukan yang save as. Seperti itu. Oke, berikutnya cara untuk mengatur margin. Margin itu adalah batas-batas dari dokumen kita. Kita pilih insert, maaf bukan di insert tapi di layout, pilih back setup. Nah, margin itu ada beberapa yang perlu kita setting. Jadi sebelum kita melakukan pekerjaan kita harus setting dokumennya dulu. Top itu untuk batas atas kertasnya itu berapa senti, left itu berapa sentimeter batas kertasnya, bottom berapa sentimeter, bottom itu bawah, left itu tadi kiri, right itu kanan, seperti itu. Kalau seperti ini tidak apa-apa, mau default seperti ini atau mengikuti pekerjaan biasanya bisa 44, 33 cm itu juga bisa, tergantung dokumen yang kita buat. Saya akan menggunakan default ini saja. Terus kemudian orientation itu kertas kita bentuknya nanti vertikal atau horizontal. Kalau portrait itu berarti kita kertasnya berdiri atau tegak. Kalau landscape itu kertasnya melebar. Saya praktekkan ya. Misalnya untuk portrait seperti ini tampilannya. Nah, kertasnya kan memanjang. Kertasnya kan panjang. Bukan memanjang, tapi tegak seperti itu. Tapi kalau untuk yang landscape, kertasnya adalah mendatar seperti itu. Jadi misalnya ukuran kertasnya itu 21 kali 33, jadi panjangnya 21, lebarnya 21 dan panjangnya 33. Jadi kalau di posisi portrait yang 21 yang ke sini, yang 33 yang tegak. Nah itu yang portrait. Tapi kalau yang landscape itu kebalikannya, mendatar. Jadi yang panjangnya ini yang 33 ke sini, yang 21 ke sini. Ini posisinya vertikal dan horizontal. Untuk yang portrait itu vertikal, dan untuk yang landscape itu horizontal. Seperti itu. Saya pilih portrait saja. Kemudian ini pilih Word dokumen. Untuk semua dokumen yang akan kita buat dengan format ini semua seperti itu tidak apa. Paper. Nah, paper ini untuk mengukur membuat ukuran kertas. Biasanya kalau nggak A4, F4, tapi F4 itu dengan legal berbeda ya. Hati-hati. Untuk yang A4 itu sudah ada defaultnya 21 kali 29,7 atau 21,5 kali 29,7 untuk A4S. Sementara untuk F4 biasanya kalau di sini belum ada, Anda harus menambahkan di custom size. Kalau kita pilih custom size dulu. Nah, misal untuk custom size itu kita buat ukuran F4 itu 21,5 kali 33 cm. Itu untuk F4. Tapi ketika saya mau membuat di A4 ya kita langsung setting di A4 biar nanti kita bisa nyetingnya bisa bagus. Untuk word option saya rasa tidak perlu, print option juga tidak perlu. Ini kita klik OK. Nah, ini layout dari Word kita sudah sesuai settingan kita. Kertasnya A4, batas atas 2,54, kiri 2,54, batas kanan juga 2,54, batas bawah juga 2,54. Seperti itu. Kemudian bagaimana kalau kita ingin menulis di tengah?
mau nulis di tengah ya kita pilih ini, kita pindah ke home, terus pilih ke kita pilih ke bagian paragraf, terus kita pilih yang center seperti ini untuk rata tengah. Font atau jenis huruf kita sesuaikan saja, misal saya milih Times New Roman. Ukuran hurufnya kita pilih bebas, kalau untuk judul saya pilih 14. Bold itu untuk mencetak tebal, italic itu untuk mencetak miring, underline itu untuk menggaris bawahi, seperti itu. Kita langsung buat saja. Untuk judulnya misal saya pilih pembelajaran di masa pandemi. Nah, ini kenapa kok belum dicetak tebal? Karena ini tadi belum saya klik ya. Saya blok saja, kemudian saya beri bold, ini yang jadi cetak tebal. Kemudian kita lagi ya pasti jadi miring, dan underline dia bergaris bawah, seperti itu. Saya rasa untuk settingan seperti ini Anda sudah familiar ya. Untuk pindah ke baris berikutnya itu Anda menggunakan enter. Terus untuk menghilangkan efek tadi ya ini kita klik, kita normalkan fontnya. Anda ingin kalimat yang di pembahasan Anda menggunakan font 12 ya, ini fontnya kita turunkan jadi 12. Terus ratanya kita pilih justify atau rata kanan kiri. Oke. Nah, kemudian kita akan mengatur indentasi. Atau indentasi itu berapa spasi teks pertama awal paragraf kita menjorok ke dalam. Ini kita atur, biasanya 5 ya, 1, 2, 3, 4, 5. Nah, ini untuk awal paragraf, bisa dimasukkan. Ini sebenarnya saya buat 110 ya, biar Anda lebih kelihatan. Saya turunkan ke normal. Misal saya membuat ini, saya buat karena satu paragraf itu minimal 2 kalimat, jadi saya buat kalimat dulu. Nah, ini sudah. Nah, kalau kita mau pindah ke paragraf baru ya kita enter. Otomatis kalau kita enter itu kita berpindah ke baris berikutnya dan paragraf yang baru. Misal kita mau merubah settingan paragraf yang baru menjadi menjorok semua pun ya bisa. Ini tinggal kita geser di rulernya atau ralatnya. Ini kita geser ke sini, terus ini kita munculkan pun juga tidak masalah. Ini bisa. Misal ini saya ketik langsung. Nah, dia sudah mengikuti settingan dari ruler kita. Apakah dibuat langsung muncul ruler atau rollernya? Tidak. Kita harus menyetingnya di view. Ruler ini kita centang, gridless itu untuk membuat, misal kita menggambar kotak-kotak itu. Terus kemudian navigation pen ini bisa digunakan juga bisa tidak. Seperti itu untuk aplikasi dasarnya. Terus berikutnya yang tidak kalah penting, kita harus men-setting spasi dari kalimat kita gunakan yang ini, kita blok semuanya. Ini nanti semuanya ikut ke bawah, ini Anda klik line and
di home paragraph, terus pilih yang line spacing ini. Ini Anda pilih satu line spacing option. Biasanya saya itu before-nya 0, after-nya 0. Line spacing single itu untuk spasinya 1, 1,5, double, dan seterusnya. Biasanya yang sering dipakai itu single, 1,5 atau double. Ini biasanya saya pakai 1,5. Ini sudah cukup saja, settingannya cukup. Anda klik copy. Nah, pasti dia akan semakin caranya menjauh. Before afternya di remove saja, nanti sudah disetting ya, jadi tidak masalah. Untuk merubah-rubah font, Anda bisa menggunakan ini, bisa Times New Roman, Anda ganti Calibri, tinggal diklik dan seterusnya. Saya rasa untuk itu tidak ada masalah. Berikutnya kita mau membuat untuk mengcopy teks. Biasa misal ini saya copy, saya buat dulu, terus kalau menggunakan hotkeys CTRL plus C, kalau menggunakan klik kanan pilih copy, lalu di enter, taruh bawahnya, kita klik. Nah, klik kanan kita bisa menggunakan CTRL V, atau kita bisa menggunakan klik kanan terus pilih paste. Nah, ini ada beda-beda pastenya. Keep search formatting itu untuk membuat dokumen yang kita pastekan itu sama dengan aslinya. Merge formatting itu menyesuaikan dengan format dokumen yang sedang kita kerjakan. Ini picture itu format gambar. Keep tag only berarti itu tanpa format, seperti itu. Biasanya kalau Anda ngopi dari web, pilihlah yang keep tag only. Tapi kalau yang dari Word seperti ini, bisa yang ini atau yang ini, tidak masalah, seperti itu. Untuk copy paste saya rasa tidak ada masalah. Oke. Yang tidak kalah penting adalah membuat daftar isi otomatis. Ini judul ini saya pilih heading 1. Terus formatnya kita sesuaikan. Kenapa heading 1 itu nanti untuk mempermudah kita mengingat. Nah, fontnya, warna font ini bisa dirubah. Terus ini sudah, terus kita menggunakan bullets and numbering itu untuk memberikan poin-poin atau angka-angka pada file kita atau di poin-poin makalah kita itu bisa menggunakan bullets and numbering. Itu biasanya di home. Terus di sini ini untuk memberikan bentuk titik seperti ini. Kalau yang ini untuk membuat yang angka bertingkat, misalnya ini. Misal saya pilih yang ini saya pepetkan, manual juga bisa diatur serapi mungkin, itu bisa pendahuluan. Ini Anda pilih ke heading, tadi heading 1 sudah, sekarang heading 2. Anda pilih Times New Roman juga, karena kita dari awal pakainya Times New Roman. Ini tadi 14, fontnya bisa Anda turunkan ke 12 atau 11, tidak apa-apa. Itu. Nah, kenapa saya menggunakan heading? Jadi seperti setiap Anda membuat judul dan sebagainya, itu harus Anda membuat heading, pakai heading. Itu tujuannya apa? Mempermudah ketika Anda membuat daftar isi. Saya insert, membuat daftar isi. Kita cari di bibliografi. Nah, di reference kita pilih table of contents.
ketika Anda sudah membuat heading 1, heading 2 tadi, itu akan membuat dia langsung keluar. Ini bisa kita rubah jadi daftar isi. Format fontnya bisa kita ubah sendiri, ubah sendiri, bisa kita rubah jadi Times New Roman, itu bisa kita enter pun ya tidak masalah, itu settingan aja. Jadi heading 1, heading 1 itu sebenarnya untuk yang di sini, terus nanti bawahnya heading 2 dan seterusnya itu bisa, tapi ini saya buat di judul aja tidak apa-apa, itu supaya nanti menambah di sini. Misal saya mau nambah poinnya lagi, bisa kita isikan heading 2 ya, jangan yang 1, ini kan masih anak dari poin ini, jadi kita harus pakai yang heading 2. Dipilih 2, isi, kita setting lagi, kita sesuaikan dengan, jangan isi tapi pembahasan, kita sesuaikan dengan fontnya yang ada di sini. Di Times New Roman hitam 12 itu benar. Nah, supaya ini lebih cepat dalam kita nyeting seperti itu, Anda pilih klik yang mau Anda copy formatnya, Anda taruh kursornya di sini dengan klik kiri ya, terus Anda klik format painter, terus Anda taruh di yang settingan Anda. Dah, ini nanti akan mengikuti yang atas itu. Apakah di sini nambah? Oh ternyata belum, di daftar isinya kita pilih update table, update entire table. Udah ya, ikuti terus, jadi nanti kita update itu fungsinya membuat daftar isi otomatis. Itu banyak yang tidak tahu. Kemudian sebelum ke daftar isi, kita mau ngasih cover, bisa pakai format di sini, bisa Anda buat cover sendiri nanti bisa. Nah, pembelajaran. Seperti itu bisa covernya, jadi dari sini tinggi Anda isi sendiri nanti, atau dari format-format lain juga bisa. Masih ada banyak sekali ya fitur-fiturnya yang kemudian bisa kita insert. Kita tadi di home ya, home saya kira sudah cukup, itu dasarnya. Kemudian di insert ada cara menginsert tabel, ukuran tabelnya Anda tentukan, kalau ukurannya gede ya Anda pilih insert tabel. Number of column itu jumlah kolomnya, number of row itu jumlah barisnya. Misalnya kolomnya 5, barisnya 2, jadinya seperti ini, tinggal Anda sesuaikan aja nanti ukurannya seperti itu. Untuk insert tabel. Untuk insert berikutnya adalah insert picture. Anda ingin memasukkan gambar, misalnya saya ingin memasukkan rumus matematika gambar ya, saya insertkan di sini. Karena ini terlalu gede, saya format, saya crop. Nah, seperti ini jadinya. Udah di insert, sudah insert picture, insert tabel, insert shape. Insert shape itu artinya bentuk. Jadi bentuk itu ada macam-macam, ini bisa Anda insertkan, ukurannya bisa menyesuaikan keinginan Anda. Ini sudah, untuk settingannya nanti bisa di sini. Fill itu isinya warnanya apa, kalau mau putih ya tinggal ganti putih, atau no fill ini ya bisa seperti itu. Insert tidak ada masalah. Nah ini yang banyak belum tahu, Anda bisa menggunakan chart itu grafik bisa. Nah
Anda bisa pilih bentuknya mau yang mana, silakan. Bisa saya pilih ini, saya klik OK. Masih proses. Nah, ini dia. Jadi ketika chart ini ada di sini, ini yang Anda edit bukan di situnya, bukan di chartnya, tapi di Excelnya ini. Misalnya seri 1. Ini PJJ Teams. Misalnya yang series kedua PJJ Zoom. Ini PJJ Webex. Nah, ini bisa Anda rubah bulannya, misal Juli, Agustus, September, dan Oktober. Silakan nanti Anda sesuaikan sendiri. Kalau mau diperbesar ya bisa, ini tinggal digeser. Kalau ke kanan ya nanti kolomnya kolomnya nambah. Kalau ke bawah berarti barisnya yang nambah. Tinggal disesuaikan saja. Jadi editnya dari Excelnya ini. Chart title-nya tinggal Anda rubah sendiri. Misalnya persentase PJJ, persentase siswa ikut PJJ, misalnya seperti itu. Ini tadi kotak dari yang tadi, saya pindah saja atau saya ada saja, tidak apa-apa. Nah, ini chart, fungsi dari chart seperti itu. Bentuknya banyak. Nanti smart art itu kayak bahkan itu bisa masuk di smart art seperti itu. Terus kemudian yang tidak kalah penting dan agak merepotkan itu adalah menulis rumus, tapi ini harus hafal ya, equation. Di sebelah equation ini banyak pilihannya, mau nulis matrik, persamaan semuanya masuk di sini. Jadi nanti Anda jangan bingung seperti itu ya, bisa diikuti kan nanti. Untuk desain lebih ke desain kalimat itu tidak akan bermasalah ini saya rasa. Nah, yang penting itu di back border. Ini Anda ketika mau memberikan istilahnya back border itu bingkai bisa seperti itu ya. Untuk memilih bingkai Anda pilih aja yang mana yang ingin Anda lakukan, Anda gunakan. Misalnya saya pilih ini, saya klik OK. Nah, ini bingkainya sudah di semua di semua teks maupun tidak di semua teks, nanti bisa diatur. Ini sudah, tidak ada masalah. Daftar isi juga sudah saya sampaikan. Kemudian Anda mau memberikan halaman, oke, Anda pilih di layout, bukan di reference, bukan. Nah, di insert Anda pilih tag number, Anda pilih sesuai tempatnya, misal di bawah, tengah. Nah, ini sudah. Misalnya kita mau menyesuaikan fontnya bisa. Fontnya kita rubah ke Times New Roman biar sesuai dengan penulisan kita tadi. Seperti itu kurang lebih. Apalagi ini yang belum saya sampaikan. Insert sudah. Oke, kalau kita mau memberikan catatan itu dalam artian penamaan. Misalnya ini modul PJJ online SMK. Jadi itu adalah footer atau bagian bawah ya, bisa. Footernya itu nanti semuanya akan tercopy dan mengikuti. Jadi bisa disetting sendiri mau seperti apa, misal dibuat dia pada apa, pokoknya mau diganti itu akan mengikut semua ya. Times New Roman pokoknya saya rubah 12. Tapi ini saya kasih cara bisa. Jadi nanti tergantung kreativitas anak-anak aja yang membuat seperti ini.
daftar isi tetap masih belum berubah. Kemudian yang tidak kalah penting seperti ini. Misalnya anak-anak ini membuat ini halaman 2, di sini menjadi halaman Romawi, apakah bisa dalam satu file? Itu bisa jawabannya. Bagaimana caranya? Anda menggunakan backbreak, layout, break, pilih yang continuous, terus kemudian yang di sini Anda setting pada bagian ini sudah Anda atur. Terus di sini Anda setting link to previous, kalian hilangkan. Back numbernya Anda rubah, format back number. Ini kan angka 1, 2, 3 Anda rubah menjadi Romawi. Oke, ini kita rubah jadi angka 1. Dan berubahlah dia menjadi ini. Jadi sesuaikan saja mulainya angka berapa. Coba saya rubah. Oke, tidak bisa. Untuk format ini harus mulai angka 1. Jadi kalau seperti ini bisa. Dah. Jadi angka Romawi menyesuaikan. Jadi nanti bisa Anda setting coba-coba sendiri pada bagian itu, bagi yang punya laptop, bagi yang tidak bisa melihat di video ini dan dicatat proses-prosesnya seperti itu. Detail insert saya rasa tidak ada masalah. Reference ini nanti untuk membuat daftar pustaka otomatis, bisa nanti kita buat di model lain aja, di video lain. Desain sudah, reference sudah, mailing list ini juga nanti kita akan buat di video lain karena ini materinya agak sulit ya. Ini saya rasa sudah tidak ada masalah, semuanya sudah disampaikan. Kemudian jangan lupa filenya Anda save. Saya sarankan save-nya itu setiap 5 menit sekali atau berapa Anda save sendiri, kan bisa pakai ctrl-s atau pilih file, terus Anda pilih save atau di gambar disket ini juga bisa, seperti itu. Kemudian bagaimana cara kita membuat file PDF dari Word yang sudah ada? Ini kalian klik file, kemudian Anda klik save as, pilih tempat. Nah, formatnya ini kan Word dokumen, yang ini kita rubah menjadi PDF. Tapi ingat, Anda harus sudah menyimpan file yang ini dalam bentuk Word dulu. Jangan sampai langsung di save as PDF, nanti Anda tidak punya file Word-nya, itu nanti Anda akan merepotkan Anda. Seperti itu ya. Ini Anda save as ke bentuk PDF, kemudian Anda klik save. Menunggu proses sebentar, dan maka kan jadilah filenya dalam bentuk file PDF. Seperti itu. Dan materi terakhir yang akan saya sampaikan di sini adalah bagaimana cara ngeprint dokumen. Nah, ini mungkin ada yang belum tahu. Anda klik file, kemudian Anda klik print, atau kalau Anda tahu podcast ya pakai Ctrl+P tekan bersamaan, itu juga bisa. Kemudian pilih printer yang online. Ini kebetulan offline semua karena tidak saya colokan ya kabelnya. Settingan Anda cek. Nah, page itu di sini ada pilihannya print all page, itu semua halaman langsung dicetak. Terus kemudian print current page itu berarti halaman yang Anda pilih. Misalnya tadi, misalnya di sini Anda milih halaman ini, berarti Anda klik Ctrl+, Anda klik Ctrl+, kemudian Anda pilih current page. Nanti yang ke print adalah halaman yang nomor 4, seperti itu. Saya kira tidak ada masalah ya. Nanti tinggal diklik print, udah tunggu. Pastikan kabel terkoneksi dan kertas ada, listrik ada, pasti jalan. Dan driver harus sudah terinstall di laptop atau PC yang Anda gunakan. Seperti itu. Saya kira untuk materi hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga materi ini bisa digunakan sebaik mungkin.
Apabila ada kesalahan saya minta maaf, dan apabila ada pertanyaan bisa Anda WA Bapak di grup maupun di Japri juga tidak apa-apa. Jangan keluar rumah jika memang tidak penting. Tetap jaga kesehatan dan tetap semangat belajar walaupun mandiri tanpa panduan guru. Sekian dan terima kasih.